Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Jajar Islamic Center Al-Ustadz Abu Yasir Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Madrasah MKW dan KMI Al-Ustadz Shonifaul Suhada Hafizahullah Ta'ala. Dan juga yang kami hormati asatidzah, teman-teman yang ada di Jajar Islamic Center ini. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri kelas 7 dan 10, baik santriwan maupun santriwati yang baru ini yang kami hormati. Dan juga santriwan santriwati kelas 7 MKW dan kelas 10 KMI yang kami cintai karena Allah Ta'ala. Perkenankan kami di sini selaku wakil dari tim tahfidz Pondok Pesantren Jajar Islamic Center ini menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan tahfidz yang ada di Ponpes Jajar Islamic Center ini. Beberapa hal yang terkait dalam kegiatan tahfidz di Pondok Jajar Islamic Center ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu target. Target dari santri ya MKW adalah 15 juz dan santri KMI adalah 12 juz. Jadi setiap tahunnya targetnya adalah 5 juz. Kelas 7 5 juz, kelas 8 5 juz, kelas 9 5 juz. KMI juga ya, kelas 10 4 juz, kelas 11 4 juz, kelas 12 4 juz. Itu target minimal. Jadi setidaknya lulus dari MKW adalah minimal punya hafalan 15 juz. Ataupun lulus dari KMI minimal punya hafalan 12 juz. Kalau ada lulusan dari MKW kemudian lanjutkan KMI, minimal juga punya hafalan 27 juz. Ini untuk targetnya. Mungkin ada pertanyaan, kok targetnya lebih banyak MKW daripada KMI? Maka kita jawab iya. Karena MKW ya, madrasah Quran mutawasithah, maka lebih fokus kepada hafalan-hafalan dan sedikit pemahaman. Jadi hafalan Al-Qur'annya yang difokuskan. Adapun pemahaman adalah secara globalnya dulu. Kemudian kalau KMI itu fokus kepada ya, pemahaman. Karena jenjangnya SMA, jadi fokus pada pemahaman. Jadi hafalannya diringankan. Karena nanti akan ada banyak belajar ilmu alat, contohnya bahasa Arab, dan juga menghafal matan-matan, hadis, kemudian fikih, matan ilmu akidah, itu nanti ada matan-matannya yang perlu dihafal. Ini terkait kok MKW lebih banyak daripada KMI. Kemudian kalau ada yang merasa ya dengan target yang ditargetkan dari pondok ini kok ternyata ya itu sedikit ya, baginya itu target yang terlalu sedikit ya. Jadi dia mampu untuk lebih dari target. Mungkin dia sudah punya sejumlah hafalan ya dari SD ataupun dari SMP. Maka kita persilahkan ya, untuk melanjutkan hafalan yang sudah dia punya. Dan pondok pun juga akan mensupport ya, mendukung untuk ya, lebih dari target ya. Nah, kemudian kalau ada yang merasa ya, belum punya bekal dalam menghafal misalkan,
dari SD negeri ataupun dari SMP negeri, ya, masuk baru merasakan bagaimana menghafal, kok ternyata dirasa terlalu berat dengan target tersebut, ya, maka jawabnya, ya, yang pihak pondok adalah menilai dari prosesnya. Kita lihat santri ini yang merasa berat ini dengan target yang ditargetkan dari pondok ini, ya, dilihat santri ini rajin atau tidak. Yang terpenting adalah dia sudah berusaha maksimal. Dia rajin, ya, melaksanakan tugas-tugas, kemudian taat dengan aturan pondok, dan juga mengikuti arahan ustadz pembimbingnya. Maka ini tidak masalah bagi yang santri yang merasa berat terhadap target yang ditargetkan dari pondok ini. Tapi ingat, yang dilihat adalah prosesnya, kerajinannya, dan kemaksimalan dia dalam mengejar yang lain. Kalau misalkan dari SD negeri ataupun dari SMP negeri terlalu berat untuk mengejar temannya, ya, untuk sampai pada target, maka kita lihat, ya, kemaksimalan dia, kerajinan dia dalam menghafal, ya. Yang ingat prosesnya yang kita nilai. Kemudian berikutnya urutan juz yang dihafal. Untuk MGW kelas 7, ya. Nah, ini orientasi kelas 7 baru, maka yang dihafal adalah juz 30, juz 29, 28, 27, 26. Ya, nanti kelas 8, kelas 9 urut dari belakang sama, ya. 25, 24, 23, 22, 21 ini kelas 8. Adapun kelas 9, ya, 20, 19, 18, 17 dan 16. Ini MGW, ya. Dan ingat kelas 7 adalah 5 juz dari belakang. Kemudian untuk KMI, ya, sama. Tapi hanya 4 juz dari belakang. Adapun lulusan dari MGW maka dilanjutkan dari hafalan yang dicapai ketika di MGW, maka dilanjutkan di KMI. Nah, ini urutannya. Mungkin ada yang bertanya, kok, ya, diurutkan dari belakang. Maka kita jawab bahwasanya kita merujuk pada jadwal yang pernah ditulis oleh seorang syekh, dan syekh tersebut menulis jadwal itu lengkap, jadwal hafalan baru dan murojaah. Di situ tertulis 1000 hari, 1000 pertemuan. Kalau dia rajin, dia hafal khatam Al-Quran, ya. Khatam hafal Al-Quran dalam 1000 hari. Itu, ya, ada jadwal hafalan barunya dan ada jadwal murojaahnya. Dan juga karena sebagian mungkin sudah banyak yang hafal dari juz-juz depan, ya, mungkin dari SDIT, ya, ataupun SMPIT, dia sudah memiliki hafalan-hafalan juz depan, juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini semoga malah menjadi jadwal yang dari pondok itu bisa klop, ya, agar menuju santri itu bisa segera khatam hafal Al-Quran dengan nilai, dengan takdir yang mumtaz, ya, semoga. Jadi jawabannya kenapa dari belakang itu tadi, ya, karena kita merujuk pada jadwal yang telah ditulis oleh seorang syekh. Kemudian mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan yang sudah hafal dari SD ataupun SMP sebelumnya, bagaimana melanjutkan hafalannya. Maka disilahkan untuk menunjukkan ijazah pencapaian hafalannya dari SD ataupun SMP-nya. Adapun setoran maka diganti dengan ujian-ujian, tinggal ujian-ujian. Yang lain setoran hafalan baru yang sudah punya hafalan untuk segera melanjutkan hafalannya, dia diganti dengan ujian-ujian per setengah juz, per 1 juz, ya, sesuai kebijakan Ustadz pengampu. Kemudian yang perlu kita sampaikan di kegiatan tahfidz ini adalah teknis praktisnya, ya. Dalam kegiatan tahfidz ini secara umum tingkatan ataupun tips dalam menghafal Al-Quran
Dan ini secara umum semuanya pasti ya melalui fase ini. Yang pertama adalah hendaknya santri itu bisa membaca dengan fasih dan tartil. Yaitu dia membaca dengan bacaan yang benar dan juga lancar. Ini tahap yang pertama. Dia harus menguasai ini dulu. Membaca yang benar dan lancar. Kemudian setelah itu, setelah bacaan benar dan bacaan lancar, diulang-ulang ayat-ayat yang akan dia hafal beberapa kali, sekian ya, 10 kali, 20 kali ya. 10 kali sudah hafal, alhamdulillah. 10 kali kurang, ya tambah 15 atau 20 kali, dibaca-baca terus ayat-ayat yang akan dia hafal dan dia setorkan. Kemudian tingkat berikutnya adalah murojaah. Hafalan nanti minimal ya di daring nanti 1 halaman kalau bisa ya. Minimal 1 halaman. Jadi setoran hafalan baru 1 halaman, murojaahnya 1 halaman yang kemarin. Dan ini murojaah, yaitu mengulang hafalan-hafalan yang sudah dicapai ya, dikumpulkan 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman sampai 5 halaman ya, berarti 1/4 juz ya. Terus dikumpulkan sampai 10 halaman berarti sudah dapat setengah juz, di murojaah terus ya. Itu teknis praktisnya. Kemudian waktu untuk tahfidz, kalau saat di pondok ataupun di asrama, waktu-waktunya adalah yang pertama waktu subuh atau bahkan sebelum subuh ya, sudah dibangunkan ya. Ada jadwal dari pihak kesantrian bangun itu sebelum subuh ya, karena ini di pondok ya, bukan di rumah. Di pondok itu dilatih agar santri itu ya mau ya rekoso, mau yang namanya ya berjihad, benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk ya, mendapatkan yaitu pemahaman agama yang benar, yaitu harus berjihad bersungguh-sungguh. Makanya bangun sebelum subuh, yaitu ada jadwal sholat tarawih, sholat tahajud ya, dan sholat witir. Itu waktu-waktu untuk santri itu menghafal ya, dan dilanjutkan ba'da subuh. Itu namanya menghafal mandiri. Kemudian hafalan subuh ini dibaca, diulang-ulang terus, disetorkan di waktu duha, yaitu jam KBM ya, jam KBM. Maka setorannya kepada ustadz pengampu ya. Setelah setoran hafalan baru dan murojaahnya, maka akan ditalakikan ya, ditalkinkan hafalan untuk besok ya. Kemudian asar, waktu asar adalah murojaah. Dan isya atau sebelum tidur, pada isya maksudnya sebelum tidur adalah membaca beberapa kali ayat yang akan dihafal ya. Jadi paginya sudah ditalkinkan, diperdengarkan bacaan yang benar oleh ustadz pengampu ya. Isyanya, pada isyanya sebelum tidur ya, baca diulang-ulang. Subuhnya ya ini dibaca, dihafalkan. Duhanya, jam KBM-nya disetorkan. Begitu seterusnya ya. Ini waktu yang ideal ketika di pondok. Adapun ketika daring ini ya, alhamdulillah ala kulli hal ya, kita sedang diuji dengan wabah virus corona ini, maka pembelajaran belum bisa tatap muka, belum bisa di asrama di pondok ya, bisanya baru online, yaitu daring dalam jaringan. Maka diusahakan hampir sama seperti jadwal yang ada di asrama tadi. Jadi subuh ada waktunya, pada subuh maksudnya. Bahkan sebelum subuh juga sudah mempersiapkan ya hafalan mandirinya. Baca diulang-ulang terus. Waktu duha, waktu KBM disetorkan kepada ustadz pengampunya. Kemudian asar, pada asar murojaah. Kemudian pada isya atau sebelum tidur adalah ya, membaca hafalan yang besok dipersiapkan. Nah, ini diusahakan ketika pembelajaran daring atau online ini juga. Ya, meski tidak persis harus diusahakan. Ya, meski hanya setorannya adalah waktu duha saja, waktu KBM saja. Namun setoran yang lain sangat kita harapkan kerjasama wali santri.
untuk checklist, ya, anak saya sudah murojaah, maka dilaporkan untuk di absen kepada ustadz pengampunya. Ya. Jadi ketika online berarti jadwalnya adalah waktu KBM setoran. Satu halaman, minimal satu halaman hafalan baru, dan ya, murojaahnya hafalan yang kemarin. Itu ketika waktu KBM. Waktu asar, pada asar, atau waktu selonggarnya Abi Umi, Bapak Ibu, ya, untuk bisa menyimak murojaah, ya, anak-anaknya. Kemudian, ya, poin terakhir insya Allah, problematika seorang pejuang Al-Quran. Ya, mungkin kendala-kendala yang biasa dialami oleh santri pondok, utamanya di Jajar Islamic Center ini. Di antaranya, ya, adalah santri itu meremehkan baik target maupun, ya, murojaah, meremehkan target, bahkan terlebih meremehkan murojaah. Meremehkan target, yaitu tadi, maksud targetnya cuma setahun 5 juz, apa itu? Ya itu. Kemudian meremehkan murojaah juga. Mentang-mentang sudah banyak hafalan, tapi malah meremehkan. Tidak mau murojaah. Kalaupun murojaah sangat sedikit. Ya, harusnya tambah banyak hafalan, ya harus tambah murojaahnya yang lebih lagi. Ya. Kemudian di antara kendalanya juga, di antara problem juga adalah terlalu merasa berat. Ya, kalau tadi meremehkan, yang sekarang merasa berat. Waduh, kok banyak sekali ya. Setahun 5 juz. Padahal, ya, dulu SD 6 tahun saja 1 juz, ya, 2 juz belum juga dihafal. Ini kadang was-was dari setan. Ya, merasa berat dengan target yang pondok targetkan. Maka di antara solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka yang terpenting adalah, ya, kata-kata kalimat jahadu. Ya, benar-benar berjihad, benar-benar bersungguh-sungguh dulu. Ya. Perkara hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi upaya tetap ada pada kita. Ya. Dihafal, ditanyakan kepada ustadznya, bagaimana bacaan saya ini ustadz. Ya, kemudian ustadznya menyampaikan bahwasanya bacaan sudah baik, silahkan dihafal. Dihafal, ya, dibaca, diulang-ulang sampai hafal. Besok setorkan, gitu. Ya, walladzina jahadu. Yang penting adalah kata-kata jihad ini, kata-kata bersungguh-sungguh ini, ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan banyak sekali kita sudah banyak sekali mendengarnya. Ikhris ala ma yanfa'. Ikhris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Artinya, bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, serta jangan kamu malas. Ya. Jadi kuncinya adalah semangat, ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, terakhir jangan malas. Ya. Semangat dalam hal manfaat. Ya. Al-Quran ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Dan nanti di pondok ataupun di pelajaran-pelajaran nantinya akan banyak sekali faedah-faedah apa saja manfaat dalam membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya. Ingat, adalah bersemangat, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, dan tinggalkan rasa malas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili dari tim tahfidz pondok. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.